Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu di mata kuliah dasar-dasar agronomi. Saya Eti Hestiati. Materi kita kali ini mengenai bahan tanam. Bahan tanam terdiri dari benih, bibit, dan biji. Biji merupakan suatu bentuk inti hasil dari persarian dari bakal tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang atau dorman. Jadi biji adalah tanaman mini yang masih dorman. Kemudian benih. Benih adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Biji yang disiapkan untuk tanaman telah melalui proses seleksi sehingga diharapkan dapat mencapai proses tumbuh yang besar atau yang maksimal. Kemudian bibit. Bibit merupakan benih yang telah berkecambah. Jadi pengertian awamnya bibit adalah benih yang telah berkecambah. Pada proses pembibitan terlebih dahulu menabur atau menyebar tumbuhkan benih sehingga tumbuh menjadi suatu bibit pada suatu tempat yang khusus yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk tumbuhnya biji tersebut. Nah, dengan media yang tepat, yang cocok, benih akan tumbuh menjadi bibit atau akan berkecambah, kemudian tumbuh tunas sehingga disebut bibit. Nah, selanjutnya akan tumbuh menjadi tanaman dewasa apabila media tempat tumbuhnya optimal. Macam-macam tipe perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledon terhadap permukaan tanah, perkecambahan dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah tipe perkecambahan di mana munculnya radikel diikuti dengan pemanjangan plumul. Hipokotil tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam biji di bawah permukaan tanah. Jadi tipe perkecambahan hipogeal itu kotiledonnya tidak naik ke atas permukaan tanah. Contoh dari perkecambahan tipe hipogeal adalah pada biji jagung, padi, dan beberapa tanaman monokotil yang lain. Jadi pada umumnya monokotil tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Kemudian yang kedua, tipe perkecambahan epigeal. Tipe perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang ditandai dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan yang kemudian akan muncul ke atas permukaan tanah dan mengangkat kotiledon serta plumul ke atas permukaan tanah. Setelah muncul ke atas permukaan tanah, kotiledon akan melakukan proses pembelahan dengan sangat cepat untuk membentuk daun. Oleh karena itu, tipe perkecambahan epigeal adalah tipe di mana kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah sewaktu berkecambah. Contoh dari perkecambahan tipe epigeal adalah kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan beberapa tanaman dikotil lainnya. Jadi pada tanaman kelas dikotil pada umumnya tipe perkecambahannya adalah epigeal. Ini adalah contoh gambar bagaimana proses perkecambahan dimulai. Jadi biji di dalam tanah yang pertama akan muncul adalah atau berkembang adalah hipokotil. Kemudian hipokotil itu akan memanjang, ya. Kemudian pemanjangan yang lebih lanjut itu akan mengangkat kotiledon. Jadi pada gambar keempat ini kotiledonnya sudah mulai setengah naik ke atas permukaan tanah. Kemudian gambar kelima itu kotiledonnya sudah naik ke atas permukaan tanah, kemudian kotiledon ini akan membuka
Kotiledon yang membuka akan diikuti oleh plumul atau bakal daun yang membuka. Kemudian gambar yang terakhir menunjukkan bahwa perkecambahan telah selesai, telah sempurna. Daun pertama atau plumul itu sudah mulai membuka, kemudian kotiledon itu nanti akan digenerasi. Pada awalnya dia akan berfungsi sebagai daun, kemudian nanti akan digenerasi, dan selanjutnya proses fotosintesis akan berlangsung pada daun yang tumbuh. Kemudian di dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman terdapat dua cara perbanyakan, yaitu perbanyakan generatif dan vegetatif. Menurut Woro tahun 2006, pengertian perbanyakan vegetatif dan generatif ialah: generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin betina atau sel telur dengan sel kelamin jantan atau sel sperma. Kemudian vegetatif adalah perbanyakan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan, sel sperma maupun sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan yang melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk yang terpilih melalui organ bunga pada salah satu induk, kemudian terjadi penyerbukan dan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Jadi biji ada di dalam buah. Kemudian biji ini ditanam untuk menumbuhkan tanaman yang baru yang memungkinkan terjadinya variasi karakter, mulai dari sistem perakaran, batang, bunga, dan daun yang tergantung dari indukan yang terpilih. Proses yang terjadi ialah pada saat setelah terjadinya penyerbukan, inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi dua sel sperma. Itu terjadi pada gamet jantan. Kemudian satu sperma akan membuahi sel telur untuk membentuk zigot. Sperma yang lainnya menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di tengah kantong embrio untuk membentuk endosperm. Penyatuan dua sel sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantong embrio ini disebut sebagai pembuahan ganda atau double fertilization. Jadi terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, menghasilkan zigot, kemudian sel sperma yang satu dengan kedua inti menjadi endosperm. Itulah yang disebut sebagai pembuahan ganda atau double fertilization. Setelah fertilisasi, bakal biji akan berkembang menjadi biji, kemudian bakal buah akan berkembang menjadi buah yang akan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru ialah biji dengan jalan menanam biji yang berada di dalam buah tersebut. Perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif salah satunya itu dengan tunas. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun pada pohon tersebut yang tumbuh di dekat induknya. Pohon pisang misalnya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang. Ini adalah proses bagaimana pembiakan vegetatif terjadi. Jadi setelah terjadinya fertilisasi itu akan menjadi gamet, kemudian dewasa, mature, kemudian akan terjadi pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan spora. Sporanya akan berkembang ya menjadi gamet, kemudian gamet ini akan menjadi gamet yang matang ya, atau dewasa, kemudian membentuk telur, kemudian menjadi zigot. Kemudian umbi akar. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Sisa batang pada pangkal umbi dapat memunculkan tunas. Jadi umbi akar adalah sisa dari pangkal batang yang
menghasilkan umbi ya. Nah, contohnya adalah ubi kayu atau singkong ya, atau cassava. Kemudian umbi batang. Umbi batang contohnya adalah kentang, talas, lobak, dan ubi jalar. Ini adalah contoh-contoh dari tanaman yang berkembang biak melalui umbi batang. Tumbuhan ini tidak melakukan perkembangbiakan generatif. Namun atau untuk keperluan pemuliaan, kadang-kadang tanaman memang dibiarkan untuk berbunga kemudian menghasilkan biji, tetapi secara komersial tidak pernah dikembangbiakkan dengan biji, tetapi dengan vegetatif, yaitu umbinya. Umbi batang sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah. Jadi contoh gambar ini lobak ya, yang dipakai sebagai bahan perbanyakan. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah ya. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis atau lapisan-lapisan pada umbinya. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Jadi pada umbi lapis itu bagian yang tumbuh itu adalah tunasnya yang berada di tengah. Kemudian membelah diri. Jadi pembiakan vegetatif yang lain adalah pembelahan dirinya sendiri atau membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang. Ganggang membelah sel tubuhnya menjadi dua, masing-masing sel ini akan membelah lagi ketika dewasa. Jadi sebagai contoh pada ganggang itu yang tadinya satu sel, kemudian akan menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah arbei, semanggi, dan pegagan. Spora. Bentuk seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Tumbuhan paku adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, kemudian perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan pada umumnya adalah perkembangbiakan yang termasuk vegetatif. Salah satu contohnya adalah cangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau yang mempunyai kambium, atau tumbuhan dari biji berkeping dua. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Jadi di bawah ini adalah gambar bagaimana orang mencangkok, dipotong, kemudian di bagian kulitnya dikupas, kemudian diberikan media, ditutup, kemudian dipelihara sampai beberapa saat, sampai keluar akar, kemudian baru nanti dipotong bagian yang telah berakar. Kemudian okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Jadi pada okulasi atau tempelan itu tanaman yang kita inginkan, misalnya rasanya manis atau kalau buah yang menarik ya, kulitnya kan ada beberapa buah yang memang dicari yang kulitnya menarik sehingga mempunyai nilai jual tinggi, itu ditempelkan pada tanaman buah yang
kurang ya menarik, sehingga terjadilah tanaman baru yang lebih baik sesuai yang dikehendaki. Menempel itu hanya di bagian tunasnya, batang bawahnya kita ambil, kemudian kita tempelkan tunas baru dari batang yang ingin kita ambil sifat baiknya, kemudian direkatkan ya, dan dipelihara sampai kemudian nanti telah tumbuh. Nah, yang tumbuh baru itu adalah tanaman-tanaman baru yang sifatnya dikehendaki. Kemudian menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Jadi tanamannya sejenis ya. Tujuannya menyambung adalah menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Misalnya ada dua tanaman mangga. Jadi sebetulnya hampir sama dengan menempel tadi, hanya caranya yang berbeda atau prosesnya yang berbeda. Kalau di menempel itu mata tunasnya di batang bawah diambil, diganti mata tunas dari tanaman yang dikehendaki. Kalau menyambung itu disisipkan ya, jadi batang atas dari tanaman yang kita kehendaki disisipkan pada batang bawahnya. Ini bisa dilihat dari gambar di sini. Jadi kita belah dulu, kemudian tanaman batang atas kita sisipkan, kemudian kita rekatkan sampai dia akhirnya sudah tersambung. Ya, kemudian akan menjadi tanaman baru yang sifatnya kita harapkan seperti sifat yang dikehendaki. Kemudian merunduk. Runduk adalah mengerat sedikit cabang suatu tanaman, kemudian merundukkan ke dalam tanah. Ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang yang panjang dan lentur. Jadi cabangnya lentur karena dirundukkan. Kalau dia tidak lentur, nanti dia patah. Ya, jadi contohnya biasa yang panjang dirundukkan, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian nanti akan muncul tanaman baru. Sambung pucuk adalah proses menyambung pucuk, yaitu menyambung antara batang atas dan batang bawah dari suatu tumbuhan yang sejenis. Tujuan menggabungkan dua sifat baik pada tumbuhan sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang mempunyai kualitas baik yang kita kehendaki. Jadi hampir sama dengan menyambung yang tadi, pembahasan sebelumnya, namun di sini yang disambungkan adalah pucuk ya, pucuk dari tanaman yang ingin kita kehendaki sifat baiknya. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi dimasukkan ke dalam batang bawah, kemudian kita ikat dulu agar dia kuat, kemudian nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian ini adalah perkembangbiakan vegetatif yang modern, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara mengambil jaringan tanaman, bisa tunas, bisa daun, bisa akar yang masih produktif ya. Kemudian dikembangkan dalam media khusus. Jadi media di dalam kultur jaringan itu medianya khusus. Pada proses kultur jaringan, keberhasilannya itu memang masih cukup rendah, masih di bawah 70%. Tetapi ada keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari kultur jaringan ini, karena dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan tanaman yang mirip atau yang hampir sama, lebih cepat. Jadi dengan jumlah banyak lebih cepat. Tetapi karena tidak semua tanaman yang kita kulturkan itu cocok pada media tertentu gitu ya, atau pada suatu media, sehingga keberhasilannya kurang dari 100%. Oleh karena itu perlu dicari media apa yang cocok untuk suatu jenis tanaman tertentu gitu ya. Itu perlu dikaji terus karena medianya itu berbeda-beda. Oke, kemudian keuntungan dan kelemahan perbanyakan generatif. Tadi kita sudah membahas perbanyakan secara generatif, kemudian perbanyakan secara vegetatif. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih keuntungan dan kelemahan perbanyakan generatif.
Pada umumnya keuntungan dari generatif itu berarti kelemahan dari vegetatif dan sebaliknya. Kelemahan dari generatif merupakan keuntungan dari vegetatif. Kita akan bahas satu persatu keuntungan perbanyakan secara generatif. Yang pertama, sistem perakarannya lebih kuat karena berasal dari biji. Jadi perakarannya lebih kuat. Kemudian lebih mudah diperbanyak. Biji pada umumnya berukuran kecil sehingga mudah ditransportasikan. Jadi lebih mudah diperbanyak. Umur tanamannya kan lebih lama. Jadi biasanya karena kuat umurnya bisa lebih lama. Untuk tanaman pohon-pohonan bisa lebih dari 25 tahun. Kemudian jangka berbuahnya juga lebih panjang, jadi masa produktifnya panjang. Suatu tanaman bisa mempunyai masa produktif 20 tahun, ya, masih bisa menghasilkan. Kemudian biaya yang dikeluarkan relatif murah. Kemudian setelah itu kelemahan. Perbanyakan generatif mempunyai kelemahan. Yang pertama, waktu untuk mulai berbuah lebih lama. Jadi pertama kali mulai berbuah untuk tanaman-tanaman hasil perbanyakan generatif, terutama yang tanaman tahunan ini ya, itu mempunyai waktu yang lama, lebih dari 5 tahun baru mulai berbuah. Kemudian yang kedua, tanaman yang baru dihasilkan melalui perbanyakan generatif, pada umumnya sifatnya itu tidak mirip atau bisa saja menyimpang dengan induknya. Hal ini karena pada perbanyakan generatif terjadi segregasi seperti hukum Mendel, jadi akan ada perubahan sifat, ya, sehingga sifatnya mungkin tidak mirip dengan induknya. Kemudian yang ketiga, ada banyak jenis tanaman produksi benihnya itu sedikit, sehingga untuk mendapatkan bijinya atau benihnya itu sulit. Kemudian beberapa benih juga sulit untuk berkecambah, karena ada golongan benih yang masuk dalam benih ortodok, kemudian benih rekalsitran. Pada benih-benih rekalsitran itu benihnya biasanya sulit untuk berkecambah. Kemudian kadang-kadang suatu jenis tanaman itu benihnya sangat sulit untuk berkecambah, sehingga perlu perlakuan khusus agar dapat berkecambah. Keuntungan dan kelemahan perbanyakan vegetatif. Pada perbanyakan secara vegetatif, keuntungannya yang merupakan tadi lawan dari generatif. Pada perbanyakan vegetatif, keuntungannya itu yang pertama lebih cepat berproduksi atau berbuah. Jadi tanaman untuk dapat berbuah itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Biasanya 2-3 tahun itu sudah mulai bisa berbuah. Kemudian mempunyai sifat turunan, ya, jadi turunannya itu mempunyai sifat yang mirip dengan induknya. Kalau tadi kelemahan generatif itu terjadi segregasi, kalau di sini dia mirip dengan induknya karena tidak melalui biji. Kemudian yang ketiga, keuntungannya kita dapat menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan. Tadi pada penyambungan, kemudian penempelan, itu kita bisa menyambungkan atau menempelkan tanaman-tanaman yang sifatnya kita kehendaki. Misalnya yang rasanya manis, yang buahnya banyak, yang buahnya besar, dan sebagainya. Kemudian kelemahan dari vegetatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, kelemahan vegetatif berarti keuntungan dari generatif. Nah, pada perbanyakan secara vegetatif, itu sistem perakarannya kurang kuat. Ya, jadi berbeda dengan generatif. Kalau generatif karena dari biji perakarannya kuat, kalau ini kurang kuat. Kemudian kelemahan yang lain itu lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian tertentu. Tadi sebagai contoh kultur jaringan itu perlu skill, sehingga keberhasilannya itu kadang kurang dari 100%. Menyambung, menempel itu juga perlu keahlian tertentu, sehingga keberhasilan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut itu tidak selalu 100%.
Kemudian memperoleh sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya. Jadi yang diturunkan tidak hanya sifat baiknya saja, tetapi kadang-kadang sifat induknya, sifat jelek induknya juga diturunkan. Kemudian secara ekonomis pengadaan biayanya, pengadaan bibitnya menjadi lebih mahal, ya, terutama pada kultur jaringan karena membutuhkan tadi media tertentu itu sangat mahal. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perbanyakan baik vegetatif maupun generatif. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu antara lain disebabkan oleh adanya hormon pada tanaman itu sendiri, kemudian adanya dormansi ya pada bahan tanam, kemudian yang ketiga adanya zat pengatur tumbuh yang terdapat pada tanaman itu sendiri. Itu merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan baik generatif maupun vegetatif. Kemudian faktor eksternalnya yang mempengaruhi keberhasilan perbanyakan baik vegetatif maupun generatif itu adalah suhu. Sebagai contoh, suhu yang ekstrim atau suhu yang tinggi itu akan mempengaruhi perkecambahan. Suhu di atas 40 derajat itu perkecambahannya bisa terhenti, tetapi peningkatan suhu yang tidak terlalu ekstrim itu justru akan mempercepat perkecambahan. Begitu juga pada perbanyakan vegetatif, suhu yang tinggi itu menyebabkan bahan yang kita sambungkan misalnya akan kekurangan air, kehilangan air sehingga nanti sambungan tidak berhasil. Kemudian yang kedua kelembaban ya, atau curah hujan. Jadi kita tahu bahwa makhluk hidup memerlukan air, jadi di sini kelembaban sangat diperlukan untuk proses keberhasilan baik perbanyakan generatif maupun vegetatif. Sebagai contoh pada perbanyakan generatif, air merupakan hal yang utama dalam proses perkecambahan. Kalau tidak ada air, perkecambahan tidak akan pernah terjadi. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi proses fotosintesis. Sehingga cahaya matahari ini akan mempengaruhi keberhasilan perbanyakan secara generatif maupun vegetatif. Pada perbanyakan generatif, pada proses perkecambahan, cahaya matahari ini juga spesifik. Ada benih-benih yang membutuhkan cahaya untuk berkecambah, tetapi ada yang tidak tergantung adanya cahaya. Kemudian bahkan ada benih yang menginginkan gelap. Tetapi pada perbanyakan vegetatif, cahaya matahari ini relatif standar, jadi karena dibutuhkan untuk fotosintesis, jadi dibutuhkan cahaya untuk merangsang pertumbuhannya. Demikian uraian mengenai bahan tanam. Terima kasih.